kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat penjadwalan ya. Jadi sebelum membuat penjadwalan sebenarnya kita sudah harus mempunyai aktivitas dan aktivitas itu sudah dihubungkan. Nah, di sini kalau kita lihat di PDF-nya ya dua step lah, 9 ya scheduling itu ada beberapa tampilan yang saya kira di situ adalah tampilan scheduling ya. Sebenarnya caranya cukup mudah. Yang penting kita berada di tampilan activities. Ini sebelumnya kita sudah membuat seperti ini ya. Jadi sesuai dengan case study yang pertama kita punya beberapa aktivitas ya. Sebenarnya ini contoh saja. Kalau mau melihat yang lebih lengkap, lihat di sampel bisa juga gitu ya. Nah, kita punya seperti ini. Yang terakhir kita lakukan adalah mengeset relationship ya. Kita bisa klik di bagian ini, activity network. Kita lihat itu sudah di set ya, kita sudah punya relasi. Buktinya juga sudah bisa dilihat di situ ya, sudah berelasi. Kalau kita mau lihat buktinya lagi, kurang detail ya. Kita klik kanan di sini ya, kita tambahin kolom. Nah, ada predecessor, di list. Kita tambahin, di bagian bawah kita bisa klik yang ini. Lalu kita klik successor, kita tambahin. Apply. Oke, nah di situ ada predecessor dan suksesornya ya, sudah terlihat kode-kodenya ya, artinya bahwa saya sudah membuktikan bahwa aktivitas kita sudah terhubung. Tetapi belum dijadwalkan di bagian sini ya, ada tulisan schedule. Kita klik ini ya, lalu kita pilihan di sini apa? Log to file-nya dicentang ya, override existing-nya juga dipilih ya. Si training doc, schedule log, nah ini tempat kita nyimpen ya. Log to file, pastikan kita tahu di mana simpennya, kayak di dokumen ya. Open. Current data ya, karena harusnya sesuai dengan tanggal proyek ya, maka current data date-nya belum jalan ya, kita bisa schedule sebelumnya gitu ya. Kita bisa estimasi. Kita klik. Oh, sudah. Jadi tadi kita klik schedule, langsung ke update ya. Ke update, di sini ternyata merah ya. Merah berarti kan ada sesuatu yang salah gitu ya. Merah ini hijau ya. Hijau artinya aman gitu ya. Sini merah nih. Nah, di situ setelah dijadwalkan, ini berarti critical ya. Merah itu berarti critical. Oke. Ya, view log ya. Kita bisa view log. Kita bisa klik lagi, kita view log. Oh, dia akan ngebuka lognya yang sebelumnya ya. Di situ kita bisa baca sih lognya ya. Kita buat di tanggal 15 bulan 10 ya, hari ini ya. Lalu default projectnya Reno 01 ya, betul ya. Semuanya betul, scheduling yes. Di situ levelingnya 0, saya belum set leveling apapun. Use expected finish date, yes ya, semua ada. Lalu ya detail-detail yang kita bisa buat, yang kita bisa lihat ya. Di sini ada proyeknya 1, activities 4, not started-nya 4, relation-nya ada 2, relasi ada 2. Lalu ada activity tanpa predecessor ya. Ini ada 2 nih ternyata. Setiap predecessor dan setiap successor. Perlu diperhatikan bahwa project yang baik itu ya hanya memiliki 1 aktivitas yang tanpa predecessor, yaitu aktivitas awal itu tanpa predecessor pasti, aktivitas akhir itu tanpa suksesor, karena ya suksesor kan lanjutan, aktivitas akhir kan nggak punya lanjutan gitu ya. Jadi yang baik itu 1 ya, jadi warningnya nih ada tapi 1 ya. Betul. Ada hasil-hasil lain bisa dilihat di bawah ya, ada yang tadi saya sampaikan, ada critical yang merah tadi ya, ini ya, ini critical ya. Kalau bisa sebenarnya kritikalnya jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak nanti kalau satu aktivitas mundur, yang lain mundur gitu kan. Nah, ini yang bisa kita lihat ya dari lognya ya, log daripada yang terakhir kita klik schedule tadi ya. Ini kalau kita klik schedule lagi nanti ke generate lagi karena di sini ke override. Jadi yang tadi itu ketimpa. Nah, kalau misalnya kita nggak mau ketimpa ya kita append to existing. Maka kita punya beberapa log ya. Coba kita schedule untuk yang kedua. Nah, kita klik lagi, kita view log. Apa yang terjadi?
ketimpannya seperti apa, saya pengen tahu ya. Oh iya, ini dia ada dua ya. Nih, scheduling leveling report. Ya, ini yang tadi, lalu yang kedua ini. Sorry, 519 yang lebih dulu mana ya? Yang lebih dulu, oke, yang lebih dulu di atas. Maka 5719. Ya, ini yang kedua. Jadi susunannya itu kalau kita pakai apa namanya append ya, tambahin gitu. Jadi yang di atas yang pertama, yang di bawah yang paling terakhir. Yang paling terakhir kita generate gitu. Jadi susunannya kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngubah relasi misalnya ya, relasi ini jadi ya ini kan harusnya nggak seperti ini ya, finish to finish ya. Nah, supaya bisa dia rata seperti ini, gimana caranya ya kita schedule ya, kita schedule. Nah, nanti akan rata seperti itu. Ya agak kecil ya, mudah-mudahan kelihatan ya di situ. Ya, jadi supaya timelinenya itu kelihatan, timelinenya itu keupdate ya, dan juga tanggal di sini keupdate ya, di tanggal start finish keupdate itu kita harus update ya di schedule. Ya.